Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku bangun pagi itu dengan perasaan yang tak biasa. Ada desir hangat yang menyusup dalam dada, seperti sekilas harapan bahwa hari ini akan menjadi titik balik segalanya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. 1 dekade sejak aku dan Raka mengucap janji setia di depan altar kecil dan keluarga yang menyaksikan dengan mata berbinar. Kupandangi kalender di dapur yang kuberi lingkaran merah di tanggal ini sejak sebulan lalu. Aku bahkan mencetak ulang foto pernikahan kami dan menggantinya di bingkai ruang tengah. Senyum Raka dalam foto itu, yang dulu selalu kurindukan, kini terasa seperti kenangan yang jauh dan asing. Seminggu terakhir aku menyiapkan semuanya diam-diam. Memasak resep pertama yang dulu kubuat untuknya setelah kami menikah. Merangkai bunga lili putih yang jadi favoritnya. Bahkan kutulis surat cinta tangan, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Aku ingin semuanya sempurna. Aku ingin menunjukkan bahwa cinta itu masih ada. Bahwa aku belum menyerah. Tapi sejak pagi, Raka belum berkata apa-apa. Ia turun dari kamar, langsung mengambil kopi tanpa menyapaku. Bahkan tidak menoleh ke arah meja makan yang sudah kutata dengan serbet baru. Hanya gumaman kecil saat kutawarkan roti. Ia membaca sesuatu di layar ponselnya, kemudian berlalu begitu saja ke ruang kerja. Aku diam, menelan kecewa yang pahitnya seperti kopi yang lupa diberi gula. Tapi aku masih mencoba mengerti. Mungkin dia lupa. Mungkin terlalu lelah. Aku bahkan memaklumi jika ia tertekan di kantor. Walau aku tahu minggu ini dia tidak ada deadline penting. Setelah ia pergi, aku menyibukkan diri di dapur. Menguleni adonan pasta dari awal. Membumbui ayam dengan saus kesukaan kami saat bulan madu. Dan tak lupa menyalakan lagu-lagu lama dari daftar putar yang kubuat saat kami baru menikah. Sore harinya, aku berdiri di depan cermin. Menyisir rambut yang sengaja kubiarkan panjang karena Raka lebih suka begitu. Aku mengenakan gaun berwarna biru tua. Gaun yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan keempat kami. Masih pas di tubuhku. Tapi aku tak tahu apakah gaun ini masih punya arti untuknya. Menjelang malam, semuanya siap. Meja makan terisi penuh. Lilin menyala lembut. Aku duduk menunggu. Menatap pintu dengan harap-harap cemas. Pukul 7. Tak ada tanda-tanda suara langkah kakinya. Pukul 8:15. Aku mendengar pintu dibuka pelan. Degup jantungku meningkat. Aku tersenyum kecil, bersiap menyambutnya. Tapi yang kulihat justru Raka yang masuk tanpa ekspresi. Ia menggantungkan jaket di tempat biasa, lalu berjalan menuju meja makan. Ia berhenti, menatap meja selama beberapa detik. Aku berdiri, hampir menyapanya, saat ia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah amplop putih. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan amplop itu di atas piring kosong tempat ia biasa duduk, lalu melangkah ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku terpaku. Hening menyelimuti ruangan. Kupandangi amplop itu. Ukurannya tak besar. Tertulis hanya satu kata. Nadia. Tanganku gemetar saat meraihnya. Lalu, saat kubuka lembarannya, disitulah semuanya berubah. Lembaran putih itu terasa jauh lebih berat dari bobot kertas biasa. Tanganku menggigil. Jari-jari terasa dingin seperti es. Di bawah cahaya temaram lilin meja makan, tulisan di atasnya tampak begitu mencolok, begitu dingin. Hitam, tegas, tanpa getaran emosi sedikit pun. Surat permohonan cerai. Ada nama lengkap kami berdua, tanggal, dan tanda tangan Raka di bagian bawah. Tak ada catatan kecil. Tak ada permintaan maaf. Hanya satu lembar, dan satu slip pengantar yang menegaskan bahwa ini akan segera didaftarkan ke pengadilan agama bila aku menyetujuinya. Dunia berhenti berputar. Lilin di meja makan terus menyala, seolah mengejekku. Musik lembut dari pengeras suara masih berdendang,
menyanyikan lagu cinta yang kini terdengar seperti ironi. Dan di tengah semua itu, aku duduk diam, memandangi akhir dari pernikahanku sendiri yang datang tanpa aba-aba. Kenapa? Kenapa hari ini? Aku berjalan perlahan menuju kamar, membawa amplop itu dalam genggaman seperti seseorang yang baru menerima vonis mati. Tapi sebelum sampai ke pintu kamar, aku berhenti. Tidak ada suara dari dalam. Hanya cahaya samar yang menembus dari bawah pintu. Kupikir aku akan masuk dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhku justru berbalik arah. Aku kembali ke ruang makan, duduk di kursi yang tadi kutinggalkan. Menatap meja yang tadi kubuat dengan penuh cinta. Mataku berkaca, tapi air matanya tak kunjung jatuh. Seolah tubuhku sendiri masih tak percaya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Album foto. Aku berdiri lagi, berjalan ke ruang tengah dan mengambil album pernikahan yang pagi tadi kupajang ulang. Album itu kubawa ke meja makan, kubuka lembar demi lembar. Memaksa diriku mengingat kembali siapa kami dahulu. Di satu halaman, ada foto Raka tersenyum lebar sambil mencium keningku. Kami baru saja keluar dari gedung resepsi, berlari di bawah gerimis. Aku tertawa, dia menggenggam tanganku erat. Di foto berikutnya, kami di dalam mobil, aku bersandar di bahunya. Dan yang membuatku tercekat, adalah tulisan kecil yang dulu kutulis sendiri di bagian bawahnya. Kita akan bersama sampai tua, meski dunia membencinya. Dari tempat dudukku, aku mendengar pintu kamar terbuka. Raka keluar, langkahnya pelan. Ia mengenakan jaket lagi, dan tanpa melihat ke arahku, berjalan menuju pintu depan. Sebelum keluar, ia hanya berkata pelan, "Aku akan menginap di tempat Bima malam ini. Kita bisa bicara nanti." Tanpa menungguku menjawab, pintu tertutup. Aku duduk mematung. Di luar, suara mobilnya perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang makin tebal di rumah ini. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa benar-benar sendiri. Bukan sendiri secara fisik, karena kesepian itu sudah lama hadir, tapi ini berbeda. Ini adalah bentuk paling nyata dari ditinggalkan. Dan yang paling menyakitkan bukan suratnya, tapi cara ia memilih untuk tak berkata apa-apa. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya terbaring di sofa ruang tamu, memeluk album foto itu seperti memeluk puing-puing kapal karam. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa arah. Apa salahku? Apa aku kurang? Apa selama ini dia hanya menunggu waktu? Waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan keheningan yang menyiksa. Hingga matahari mulai menyelinap lewat jendela. Aku memutuskan untuk bangkit. Aku menuju kamar, mengganti gaun malam tadi dengan baju rumah seadanya. Kembali ke meja makan yang belum kusentuh sejak semalam. Ayam saus madu yang kubuat sudah mengering. Pasta sudah menggumpal. Lilin sudah habis, meninggalkan bekas lelehannya di taplak baru. Semua yang kemarin kutata dengan cinta, kini jadi sisa-sisa upaya sia-sia. Aku tak sanggup membersihkannya. Jadi kuambil surat itu lagi, dan untuk pertama kalinya, kubaca perlahan dari awal hingga akhir. Ada kalimat pembuka yang sebelumnya tak sempat kuperhatikan karena keterkejutan. Sebuah kalimat pendek. "Maaf, aku tidak bisa mencintaimu seperti dulu." Kalimat itu lebih menyakitkan dari tanda tangan cerai itu sendiri. Hari-hari setelahnya berjalan dalam kekacauan diam. Raka tak pulang. Ia mengirim pesan hanya sekali, mengatakan akan mengurus semuanya secara legal agar tidak menyusahkanku. Aku tak membalas. Aku mengurung diri. Tidak menangis, tidak bicara, hanya mencoba memahami. Tapi justru di titik terendah itulah, aku mulai melihat hal-hal yang dulu tak sempat kupedulikan. Aku menemukan email-email lama Raka yang masih tersimpan di laptop bersama notifikasi pembayaran hotel dan restoran yang tak pernah kudatangi bersamanya. Sebuah nama perempuan muncul berulang kali. Vina. Hatiku seperti disayat. Tapi entah mengapa, aku tidak terkejut. Hanya perih. Perih yang sudah melewati batas keterkejutan. Aku juga menemukan catatan konseling rumah tangga yang tak jadi kuperlihatkan padanya. Dokumen PDF tentang cara menyembuhkan komunikasi suami istri, yang kubaca diam-diam setiap malam.
Semua usahaku ternyata tak pernah cukup. Aku ingin marah. Tapi pada siapa? Pada Raka yang menyerah? Atau pada diriku sendiri yang terlalu sibuk mencintai sendirian? Aku duduk di balkon sore itu, membiarkan matahari menyentuh wajahku. Aku ingat, ini tempat favorit kami dulu saat baru pindah. Kami sering duduk berdua di sini sambil menyesap teh dan merencanakan masa depan. Kini tempat ini jadi saksi bisu, betapa masa depan yang dulu kita rajut, kini hanya tinggal benang yang putus. Di tengah sore yang mendung, teleponku berdering. Ibuku. Aku hampir tidak mengangkatnya. Tapi akhirnya ku jawab. Nadia, kamu baik-baik saja? Suaranya langsung membuat air mataku tumpah. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena akhirnya ada yang peduli cukup untuk bertanya. Hari itu, aku pulang ke rumah ibuku. Kota kecil yang lebih sepi, rumah yang lebih hangat. Di sanalah aku mulai bernapas lagi. Tidak untuk melupakan, tapi untuk memahami. Menerima bahwa tidak semua luka harus dibalut. Ada yang cukup dibiarkan terbuka agar bisa sembuh perlahan. Aku tak tahu kapan aku bisa benar-benar melepaskan Raka. Tapi di malam pertama aku tidur di kamar lamaku, tanpa tangis, tanpa mimpi buruk, aku tahu satu hal. Aku masih hidup. Dan mungkin, di balik surat cerai yang terasa seperti akhir itu, ada sesuatu yang sedang menungguku di tikungan, permulaan. Tapi hidup tak pernah memberi ruang bernapas terlalu lama. Bahkan ketika luka baru mulai mengering, luka lain muncul dari tempat yang tak terduga. Sudah 5 hari sejak aku menetap sementara di rumah ibu. Rumah ini tak banyak berubah sejak aku kecil. Jendela besar di ruang tamu masih menyambut cahaya pagi dengan cara yang hangat. Rak buku di sudut masih penuh novel-novel klasik milik almarhum ayah. Tapi yang paling menenangkan adalah suara ibu di dapur, yang tak pernah berhenti menyuguhkan teh hangat dan kalimat sederhana. Makan dulu, baru mikir. Pagi itu, aku duduk di meja makan rumah ibu, menatap jendela sambil menggenggam cangkir. Teh melati mengepul perlahan, tapi pikiranku tak tenang. Bukan hanya karena Raka belum kembali menghubungiku, tapi karena ada sesuatu yang terus mengusik dalam diam, rasa ingin tahu. Aku tahu, mencari tahu lebih jauh mungkin menyakitkan. Tapi ada bagian dari diriku yang butuh kepastian. Butuh alasan. Butuh titik. Sore harinya, aku kembali ke rumahku. Sendirian. Aku ingin mengambil beberapa pakaian dan dokumen, tapi lebih dari itu, aku ingin mencari jejak. Sesuatu yang mungkin tertinggal. Sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Rumah itu sunyi seperti makam. Bahkan udara di dalamnya terasa asing. Aku berjalan pelan ke kamar tidur kami. Semua masih seperti semula. Spray biru langit, bingkai foto pernikahan yang tergantung di dinding, dan lemari tempat Raka menyimpan dokumen-dokumen kerjanya. Dengan jari gemetar, kubuka laci bawah yang selalu ia kunci. Aku tahu letak duplikat kuncinya. Ia tidak pernah menyembunyikannya dariku. Tapi entah kenapa, aku tak pernah tergoda membuka. Sampai hari ini, klik, laci terbuka perlahan. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa map, paspor, dan satu kotak kayu kecil berwarna hitam. Tanganku langsung tertuju pada kotak itu. Saat kubuka, napasku tercekat. Di dalamnya ada kalung emas dengan liontin huruf V. Sebuah tiket pesawat ke Bali atas nama Raka dan seseorang bernama Vina Dewi Astari, dan foto-foto. Banyak foto. Di antaranya, foto Raka dan seorang perempuan muda sedang duduk berdua di restoran, tertawa. Foto lain memperlihatkan mereka di pantai, bergandengan tangan. Aku tak tahu siapa yang memotret mereka, tapi jelas mereka tak menyembunyikannya. Tubuhku bergetar. Aku terduduk di karpet kamar. Foto-foto itu berserakan di pangkuanku. Hatiku seperti disayat ribuan jarum. Dan saat itulah aku sadar. Surat cerai itu bukan tentang kehilangan rasa, tapi tentang berpindah rasa. Vina. Nama itu lagi. Perempuan yang muncul di notifikasi email. Perempuan yang kini muncul dengan wajah nyata di tanganku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Terhina? Hancur? Yang kurasa saat itu justru adalah kehampaan.
Seolah jiwaku berjalan keluar dari tubuhku dan menatap diriku dari sudut ruangan. Aku melihat perempuan yang dulu memperjuangkan rumah tangganya, kini duduk lemas dengan mata kosong, dikelilingi bukti-bukti pengkhianatan. Dan di tengah kehancuran itu, handphoneku berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan suara parau. Halo? Halo? Ini Nadia. Iya. Maaf. Ini siapa? Aku Vina. Tubuhku membeku. Aku tahu kamu pasti kaget. Tapi, aku minta waktu bicara. Aku butuh kamu tahu sesuatu yang penting. Aku tidak menjawab. Otakku membeku. Tapi entah kenapa, aku tidak menutup telepon itu. Aku akan tunggu di kafe belakang kantor Raka. Besok, jam 4 sore. Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya. Klik. Sambungan terputus. Aku terdiam. Jantungku berdegup tak karuan. Apa maksudnya? Bukankah semuanya sudah jelas? Bukankah aku sudah melihat foto-foto itu? Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena takut menghadapi Vina, tapi karena ada sesuatu di nada suaranya yang ganjil. Bukan nada seorang perempuan yang menang karena merebut suami orang. Tapi, seperti seseorang yang ingin membuka luka, bukan membanggakannya. Keesokan harinya, aku datang. Kafe kecil itu tidak terlalu ramai. Aku duduk di pojok ruangan. Jendela besar di sebelahku memperlihatkan lalu lintas kota yang tak peduli pada kekacauan hidup seseorang. 5 menit kemudian, Vina datang. Perempuan itu lebih muda dariku. Mungkin 5 tahun di bawahku. Rambutnya dikuncir rapi. Wajahnya polos, tanpa riasan. Bukan seperti yang kubayangkan dari foto-foto kemarin. Dia tampak lelah. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Apa yang kamu mau? Suaraku dingin. Aku minta maaf, Nadia. Tapi aku harus jujur. Raka dan aku memang pernah dekat. Tapi aku yang mundur. Aku yang menyudahi semuanya. Aku mengerutkan dahi. Tapi aku lihat foto-foto kalian. Itu semua sebelum aku tahu dia masih menikah. Mataku membelalak. Aku kira dia sudah bercerai darimu sejak tahun lalu. Dia tidak pernah bilang kalau kalian masih tinggal serumah. Katanya, kamu sudah lama pergi. Dia bilang aku yang meninggalkannya? Bisikku, tak percaya. Vina mengangguk. Matanya memerah. Dan ketika aku tahu kebenarannya, aku langsung minta putus. Aku bahkan mengancam akan menghubungimu. Tapi dia bilang, dia akan menyelesaikannya sendiri. Dengan cara baik-baik. Aku terdiam. Tangan di pangkuanku mengepal. Kenapa kamu hubungi aku sekarang? Karena aku dengar dia mengajukan cerai. Dan kamu tidak tahu apa-apa. Itu salah. Aku menunduk. Dunia ini memang jahat. Tapi yang paling jahat bukan perselingkuhan. Yang paling jahat adalah kebohongan yang dibungkus kebaikan. Vina bangkit dari kursinya. Aku tidak minta maaf karena mencintainya. Tapi aku minta maaf karena melukai kamu tanpa tahu. Dan aku harap kamu bisa pulih. Dengan cara yang layak kamu dapatkan. Lalu dia pergi. Meninggalkanku di antara serpihan cerita yang ternyata jauh lebih kelam dari yang kubayangkan. Sepulang dari kafe itu, aku tidak menangis. Tidak juga marah. Aku hanya masuk ke kamar, berdiri di depan cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara pada diriku sendiri. Nadia, kamu layak dicintai dengan jujur. Dan di detik itu juga, aku tahu, aku tidak akan menunggu Raka. Aku tidak akan menandatangani surat cerai karena disuruh. Tapi karena aku memilih. Bukan karena ditinggalkan. Tapi karena aku sudah selesai bertahan sendirian. Hari itu, setelah bertahun-tahun mencoba menjadi istri yang sabar, perempuan yang memaafkan, dan pasangan yang setia, aku akhirnya menyadari, cinta bukan soal seberapa keras kamu menggenggam, tapi seberapa kuat kamu berani melepaskan. Aku kembali ke rumah ibu dengan langkah yang tenang. Tak ada air mata, tak ada amarah, hanya ketegasan yang lahir dari luka yang tak lagi berdarah. Di rumah, ibu menyambutku dengan tatapan penuh tanya, tapi tak banyak berkata.
Ia hanya menyodorkan teh hangat seperti biasa, lalu duduk di sebelahku. Diamnya adalah bentuk dukungan yang tak ternilai. Dan aku sangat membutuhkannya. Aku akan tanda tangan, kataku lirih. Ibu mengangguk. Kalau itu keputusanmu, ibu percaya kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan. Aku menggenggam tangannya. Aku tahu hatinya ikut patah, meski tak ia tunjukkan. Ibu adalah satu-satunya orang yang melihat perjuanganku dari awal. Ia tahu betapa aku mencintai pernikahanku. Tapi kini, ia juga tahu bahwa aku mencintai diriku lebih dari rasa takut akan status janda. 3 hari kemudian, aku kembali ke rumah lamaku. Raka sudah kembali. Kulihat mobilnya terparkir di garasi. Saat aku masuk, suasana rumah seperti biasa. Dingin, rapi, tanpa jejak kehangatan. Ia duduk di ruang tengah, membaca berkas di meja. Ketika melihatku, ia berdiri. Kamu datang. Aku mengangguk. Kita bicara. Aku duduk, membuka tas, mengeluarkan surat cerai yang ia berikan. Kali ini, sudah kutandatangani. Ini, kataku, mendorong amplop itu ke arahnya. Ia menatapku dengan mata yang tak bisa kubaca. Kamu yakin? Pertanyaan itu seperti belati. Tapi aku menatap balik tanpa gentar. Seharusnya kamu yang menanyakannya sebelum kamu memilih perempuan lain. Ia tertunduk. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku tertawa sinis. Kamu pikir menyakitiku dengan perlahan lebih baik daripada jujur sejak awal? Raka tak menjawab. Hening menggantung di antara kami. Aku berdiri, siap pergi. Tapi langkahku terhenti saat ia bicara lagi. Aku tidak pernah berhenti menyayangimu, Nadia. Tapi aku lelah. Aku menoleh. Aku juga lelah, Raka. Tapi bedanya, aku memilih tetap di sini. Kamu memilih menyerah. Ia memejamkan mata, seolah kalimat itu membakar bagian dari nuraninya yang masih tersisa. Aku minta maaf. Permintaan maaf tidak akan menghapus apa yang sudah kamu hancurkan. Aku tak menunggu tanggapannya. Aku keluar dari rumah itu. Dari rumah yang pernah kusebut rumah tangga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Seminggu setelah perceraian kami diproses, aku menyibukkan diri dengan banyak hal. Aku kembali menghidupkan bisnis kue rumahan yang dulu pernah kupendam karena sibuk dengan peran sebagai istri. Aku mulai membuka pesanan dari teman-teman ibu, lalu menyebarkan selebaran kecil di toko-toko sekitar. Ternyata, dapur bisa jadi tempat penyembuhan paling sunyi. Di setiap adonan yang kuaduk, setiap loyang yang kupanggang, ada serpihan luka yang perlahan luruh bersama aroma mentega. Dan tak hanya itu, aku juga menulis. Awalnya hanya diari, tapi kemudian berkembang menjadi narasi panjang. Tentang perempuan yang dicintai setengah hati. Tentang rumah yang retak diam-diam. Tentang luka yang tidak tampak dari luar. Tulisan itu kunggah diam-diam ke blog. Tanpa nama. Tanpa wajah. Tapi setiap hari, jumlah pembacanya meningkat. Banyak yang mengirim pesan pribadi, berkata bahwa kisah itu terasa seperti kisah mereka. Bahwa mereka juga pernah dicintai oleh seseorang yang tidak siap mencintai utuh. Mereka bilang, kisahku membuat mereka merasa tidak sendirian. Dan aku pun merasa sama. Suatu malam, aku membuka laptop dan menemukan satu pesan yang tak terduga. Dari seorang pembaca bernama Melissa. Aku baru saja membatalkan pernikahan karena membaca tulisanmu. Terima kasih sudah jujur. Karena kejujuranmu, aku berani mendengar isi hatiku sendiri. Air mataku menetes. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa penderitaan yang kulalui tidak sia-sia. Tapi hidup tak berhenti hanya karena kita merasa sudah kuat. Suatu siang, aku tak sengaja bertemu Raka. Di sebuah acara pernikahan sepupu kami. Aku datang sebagai tamu, ia pun begitu. Kami duduk jauh, hanya saling melirik dari kejauhan. Tapi saat acara hampir selesai, ia menghampiriku. Hai. Hai, jawabku tenang. Kamu kelihatan bahagia. Aku tersenyum. Karena aku memang bahagia.
Ia menatapku lama. Aku sering baca tulisanmu. Aku sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu itu aku? Aku mengenal nadamu. Aku mengenal caramu menulis, seperti aku mengenal caramu diam. Aku menatap matanya. Di sana tak ada kebanggaan. Hanya penyesalan. Tapi aku tak ingin mengukir ulang luka dari mata itu. Terima kasih sudah membaca. Ucapku akhirnya. Tapi jangan berharap ada bab tentang penyesalan. Ia menunduk. Aku hanya ingin bilang, kamu lebih kuat dari yang kukira. Aku mengangguk. Aku juga. Lalu aku pergi. Tidak dengan langkah cepat, tapi dengan langkah yang pasti. Karena aku tahu, aku tak lagi berjalan menjauh dari masa lalu. Aku sedang menuju masa depan. Dan siapa sangka, masa depan itu menyambutku dengan cara yang paling tak terduga. Setahun berlalu sejak hari di mana surat cerai itu mengubah segalanya. Waktu memang tidak menyembuhkan semua luka, tapi waktu memberiku cukup ruang untuk mengenali siapa diriku ketika tidak lagi digandeng oleh seseorang yang tak sungguh menggenggam. Hari ini, tanggal yang sama seperti setahun lalu, aku berdiri di depan kaca toko kecil yang kini menjadi milikku. Toko kue mungil dengan papan nama sederhana bertuliskan, Rumah Rasa Nadia. Sebuah nama yang muncul dari komentar para pelanggan yang selalu bilang bahwa setiap potong kue dariku terasa seperti rumah. Tanganku menyentuh kaca, melihat pantulan diriku sendiri. Wajah yang dulu kusam oleh air mata kini terlihat lebih terang. Tak sepenuhnya cerah, tapi cukup jernih untuk melihat jalan ke depan. Di dalam, aroma butter cookies dan chiffon cake menyambut siapapun yang masuk. Meja-meja kayu berhiaskan vas kecil berisi lavender kering, dipadukan dengan pencahayaan hangat. Toko ini adalah hasil kerja kerasku selama berbulan-bulan. Hasil dari setiap jam tak tidur, setiap pesanan yang kukemas sendiri, dan setiap hari di mana aku harus memaksa tersenyum meski hati remuk. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari ulang tahun kebebasanku. Aku tak merayakannya dengan pesta. Tak ada lilin untuk ditiup. Tapi aku menyiapkan satu loyang kue tart vanila khusus, dihias sederhana, dan kutulis di atasnya. Untukku. Karena aku memilih tetap hidup. Di pojok ruangan, sahabatku, Lia, sedang membantu mengepak pesanan. Ia satu dari sedikit orang yang tahu segalanya sejak awal. Perempuan yang dulu memelukku saat aku gemetar membaca surat cerai, dan yang kini memelukku lagi ketika aku membuka toko pertama kali. Kamu yakin gak mau rayain di luar? Tanya Lia sambil tersenyum. Aku menggeleng. Ini cukup. Aku ingin menghabiskan hari ini di sini. Di tempat yang aku bangun dari puing-puing. Lia menghampiriku, menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini dari aku. Tapi jangan dibuka sekarang. Tunggu malam. Pas toko udah tutup. Aku tersenyum. Oke, aku janji. Ia lalu pamit, meninggalkanku dengan toko yang perlahan sepi menjelang sore. Menjelang malam, aku duduk sendiri di salah satu kursi. Mataku mengamati toko yang kini remang oleh cahaya lampu gantung. Di meja depanku, sepotong kue ulang tahun pribadi menunggu untuk disantap. Tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan panjang. Hanya aku, dengan seluruh bagian diriku yang utuh kembali. Saat itulah pintu toko terbuka. Aku menoleh. Seseorang berdiri di ambang pintu. Sosok tinggi, mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku. Wajah yang familiar, tapi juga asing, karena kini ia membawa raut yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ragu. Raka. Aku berdiri refleks. Hening mengisi jarak di antara kami. Lalu ia melangkah perlahan, mendekat. Maaf kalau aku mengganggu. Ucapnya pelan. Aku menggeleng. Toko udah tutup. Aku tahu. Ia menatapku. Matanya tidak sama seperti dulu. Tak lagi tajam. Tak lagi dingin. Tapi juga bukan tatapan cinta. Lebih seperti tatapan seseorang yang datang untuk mengakhiri sesuatu yang belum sempat ia akhiri dengan layak. Aku lihat berita tentang toko ini. Kamu berhasil, katanya. Aku duduk kembali. Mempersilakan dia berdiri. Aku hanya melakukan yang bisa kulakukan untuk tetap waras. Ia mengangguk pelan. Aku
Ikut senang kamu bisa sampai di titik ini. Aku tidak membalas. Biarkan ia bicara. Aku pernah ingin kembali. Tapi aku tahu, kamu sudah tak membutuhkan aku. Bahkan mungkin, kamu sudah melampaui semua yang bisa kuberikan dulu. Aku menatapnya. Datar. Lalu kenapa kamu di sini? Ia menarik napas. Untuk meminta maaf. Kali terakhir. Bukan karena aku ingin kembali. Tapi karena aku sadar. Saat aku memilih pergi, aku mematahkan seseorang yang sebenarnya cuma ingin tetap tinggal. Kata-katanya tidak membuatku menangis. Karena air mata itu sudah lama habis. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku tahu aku kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa aku peroleh lagi. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Kamu perempuan paling kuat yang pernah bersamaku. Aku mengangguk perlahan. Terima kasih. Tapi aku tidak ingin diingat sebagai perempuan kuat karena mampu bertahan disakiti. Aku ingin diingat sebagai perempuan yang tahu kapan harus berhenti berkorban. Raka menunduk, lalu perlahan mundur. Selamat ulang tahun, Nadia, untuk kebebasanmu. Ia pergi, dan kali ini, kepergiannya tidak menyisakan luka. Hanya hening, dan ketenangan. Malam semakin larut. Aku menutup pintu toko. Mengunci. Lalu kembali duduk dan membuka kotak hadiah dari Lia. Isinya sebuah jurnal kulit berwarna coklat tua. Di halaman pertama, Lia menulis dengan tangan. Tahun lalu, kamu kehilangan arah. Tahun ini, kamu menciptakan jalan sendiri. Dan aku tahu, tahun depan kamu akan menginspirasi lebih banyak lagi. Tanganku menutup jurnal itu dengan pelan. Kusandarkan kepala ke kursi, menatap langit malam dari balik jendela. Di luar sana, kehidupan terus bergerak. Tapi malam ini, aku berhenti sejenak. Untuk merayakan diriku sendiri. Untuk mengakui bahwa di balik luka yang menganga, tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat. Keberanian.